Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, nam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bertemu kembali dengan saya Mas Yunus RK. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke, sehat, kaya raya, bahagia. Jangan lupa selalu diucapkan, selalu di-mindsetkan. Kalau diucapkan, di-mindsetkan, plus dirasakan, itu pasti masuk ke alam bawah sadar. Dan kalau masuk alam bawah sadar, pasti cepat atau lambat pasti terjadi. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini bagaimana, masih semangat untuk menjalani hidup? Harus semangat dong, karena hidup itu sangat enak sekali ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman, saya akan melanjutkan ya pelajaran yang kemarin-kemarin, yaitu tentang syair tanpa waton ya, syair yang dipopulerkan oleh Gus Dur, seorang bapak bangsa, seorang bapak pluralis ya, luar biasa ya. Oke, teman-teman, jika ini bermanfaat untuk teman-teman, keluarga, dan teman-temannya teman-teman, silakan nanti di share ya. Jangan lupa teman-teman like serta komen. Dan untuk yang teman-teman baru melihat, jangan lupa subscribe ya. Saya doakan yang sudah subscribe dan yang mau subscribe ya, selalu hidup dalam penuh kelimpahan kesehatannya dan uang-uangnya, selalu sukses dalam menjalani bisnis dan usaha, lancar dalam bekerja, amin, terjadi dengan cepat dan ajaib. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini ya, ini adalah bait ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ini saya akan membahas bait ke-7. Oke ya teman-teman. Bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa tinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita, den tancepake ing jero dodo. Oke, itu syairnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman sambil bisa melihat ya di HP syair tanpa waton itu. Jadi yang dimaksud Al-Quran Qadim tanpa dinulis sisa diwaca. Jadi ternyata Al-Quran itu sudah terdahulu. Qadim itu terdahulu gitu loh. Tidak, tanpa dinulis iso diwaca kan gitu kan. Al-Quran Qadim wahyu minul ya. Jadi Al-Quran adalah Qadim. Nah, Qadim itu terdahulu. Jadi sebelum ada apa-apa itu adalah sudah ada Al-Quran itu. Jadi di sini bisa dimaknai bahwa kitab suci ya, di dalam yang saya pelajari ketika selama saya belajar tentang keislaman, bahwa ternyata Al-Quran kitab suci itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada kitab kauniyah dan ada kitab ainiyah. Ya, ini harus dipahami. Yang dimaksud oleh Gus Dur ini kitab yang mana? Yang ainiyah atau yang kauniyah? Sekarang saya jelaskan. Makanya di sini disampaikan oleh beliau Al-Quran Qadim wahyu minul ya. Al-Quran itu sudah terdahulu gitu kan. Sebuah wahyu yang sangat mulia kan gitu kan. Kalau wahyu yang sangat mulia, jadi ketika manusia mau berpedoman dengan kitab suci, pasti hidupnya mulia. Dan yang tanpa tinulis iso diwaca, tidak ada tulisannya, ya, tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Nah, teman-teman sudah tahu ya, ini arahnya kemana? Bahwa ternyata tadi saya sampaikan bahwa kitab suci dalam agama itu ada dua macam, yaitu kitab kauniyah dan ainiyah. Ya, oke. Berarti yang dimaksud oleh Gus Dur adalah kitab yang mana? Coba bayangkan tadi, tanpa dinulis iso diwaca, tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya, bahwa Al-Quran atau kitab suci ya, kitab suci itu sebenarnya tidak dalam Islam saja, semua ya, semua. Kitab suci ada dua macam, yaitu kitab suci kauniyah. Sekarang saya jelaskan kitab suci kauniyah itu kitab suci yang seperti apa? Kitab suci yang di kauniyah itu tidak ada tulisannya gitu loh, tapi bisa dibaca. Nah, ini yang disampaikan Gus Dur ini. Tanpa dinulis iso
dibaca. Berarti apa kitab suci? Yaitu kitab, kalau di dalam Jawa yaitu kitab teles. Ya, kitab teles itu apa? Ya diri kita ini termasuk firman. Semesta ini termasuk firman. Semuanya yang ada di semesta ini semuanya firman dan bisa dipelajari dan bisa difahami. Makanya disebut Al-Qur'an Qadim wahyu minulya. Jadi ketika teman-teman mulai membahas diri ini, kenapa ya kepala kita kok tumbuh rambut? Ya kan, tumbuh rambut sebenarnya untuk apa? Kan seperti itu, ya. Dan bawahnya kepala di sini ada jidat atau batuk. Kenapa kok di sini nggak ada rambutnya? Padahal bawahnya sedikit, di sini ada rambut lagi. Nah, terus kenapa ya kuping itu berada di samping? Ada 2, kenapa kok nggak 3? Kenapa kok kuping nggak di belakang? Kenapa kok nggak di batuk seperti ini? Nah, kenapa mata ada 2 dan kenapa bentuknya bulat seperti ini? Nah, itu seperti itu. Ini adalah bagian di mana teman-teman sudah mulai harus belajar tentang Al-Qur'an Qadim wahyu minulya. Tanpa dinulis iso dibaca. Ini adalah pelajaran yang namanya kitab kauniyah. Kitab kauniyah adalah kitab yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa dimaknai. Kenapa ya jari kok ada 5? Kenapa kok nggak ada 6 seperti ini? Nah, itu semuanya ada maknanya. Bahkan sampai ke hal-hal kitab suci, katakanlah. Kenapa huruf alif itu bentuknya kok seperti ini? Kenapa kok tegak lurus gitu kan? Kenapa kok nggak ambruk seperti ini aja? Kenapa nggak seperti ini aja? Nah, itu semuanya bisa dipelajari karena itu adalah qadim, terdahulu, tidak ada tulisannya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membaca semua ayat-ayat atau firman-firman Tuhan yang qadim atau kitab kauniyah, disitulah akan menemukan yang namanya minulya, wahyu yang sangat minulya. Jadi yang membuat hidupnya teman-teman mulia. Nah, ini yang kedua adalah kitab suci ainiyah. Ya, ain itu adalah mata, berarti bisa dilihat. Nah, ini kitab suci yang bisa dilihat apa? Ya, ada di sini ada Al-Qur'an, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Ya kan? Nah, atau kitab kering kan gitu kan. Nah, ini jelas ada tulisannya. Yang ini ada 2 macam kitab suci, ya kan? Ini kauniyah dan ainiyah. Nah, kitab suci kalau menurut yang diterangkan Gus Dur tadi, ini mengarah yang mana gitu kan? Ini adalah mengarah kepada yang kauniyah. Kitab suci yang kauniyah. Makanya disebut di situ tanpa tinulis iso dibaca, bisa dibaca. Nah, kalau kitab ainiyah itu ada tulisannya, semua orang bisa membaca. Nah, ini pertanyaannya dan permasalahannya adalah orang zaman sekarang, jangankan kok kitab suci yang kauniyah gitu kan, yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Jangankan itu, kitab ainiyah, pedoman yang katanya menurut mereka itu aja nggak pernah dipakai kok, nggak pernah dibaca kok. Ya kan, bener nggak kira-kira teman-teman? Padahal jelas-jelas di Al-Quran itu adalah ada ini yang saya mengutip sedikit kitab ainiyah, yaitu yang ada tulisannya Al-Quran bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya kan, bahwa jelas-jelas di situ bahwa kitab suci diturunkan dengan berbahasa Arab la'allakum itu ta'qilun, untuk dipikir gitu loh. Tapi kenyataannya bagaimana teman-teman dalam hidup? Apakah berpedoman pada Al-Quran? Ayo coba dipresentasekan. Ayo teman-teman, saya presentakan. Kalau memang teman-teman itu benar-benar sangat-sangat menggunakan pedoman Al-Quran bagi yang teman-teman Muslim, ya, coba 100% atau berapa persen? Saya yakin kalau saya mengeluarkan ayat ini, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Loh, ini loh. Pasti tak tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi ketika manusia tidak mau mensyukuri nikmatnya, tapi lebih pada kufurnya, apa yang terjadi? Masalah-masalah yang pedih. Persentasekan. Banyak yang mana? Banyak syukurnya atau banyak kufurnya? Nah, dari sini saja teman-teman, kitab ainiyah aja nggak dilakukan.
Apalagi kitab suci yang disampaikan oleh Gus Dur, yaitu Al-Quran Qadim, wahyu minul ya, tanpa tinulis iso diwaca. Al-Quran itu sudah terdahulu, sebuah wahyu yang sangat mulia, tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Ini adalah yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Quran atau kitab suci yang kauniyah. Jangankan kok kauniyah, ainiyah aja nggak pernah dibaca. Makanya tidak heran manusia modern zaman sekarang yang mengaku sangat cerdas, sangat pintar, hidupnya luar biasa sekali, banyak masalah, banyak beban, banyak hutang. Betul enggak? Iya. Kenapa? Karena wahyu Tuhan yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca itu, yaitu kitab kauniyah, tidak pernah dipakai pedoman. Nah, bagaimana cara membaca seperti itu? Kita ulas bait selanjutnya, ya kan? Iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dada. No. Itu adalah sebuah wejangan, itu adalah sebuah petuah, pedoman, ya kan? Pedoman, ya kan? Di sini coba, itu wejangan guru waskita. Itu adalah sebuah wejangan yang mumpuni, ya kan? Mumpuni itu dalam artian bisa membackup, ya, membackup kita, hidup kita. Bahkan teman-teman punya masalah, kembali kepada kitab suci, itu nggak akan sampai hidup sengsara, banyak hutang, banyak beban, banyak masalah. Adanya teman-teman seperti itu karena apa? Karena teman-teman tidak berpedoman pada kitab kauniyah dan kitab ainiyah. Nah, itu seperti itu. Makanya apa? Harus diapakan? Den tancepake ing jero dodo. Dan ini diulang 2 kali. Den tancepake ing jero. Dan semua pelajaran-pelajaran seperti itu bakal menancap, bahkan tertancap di dalam dada. Kalau teman-teman mau mempelajari tentang kitab kauniyah, ya, kitab teles. Kalau di Jawa namanya, kitab yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca, paham. Ya, paham. Teman-teman di situ akan menjadi sebuah firman yang bakal menancap terus di dada, gak bakalan lupa dan gak bakalan hilang, dan hidupnya sangat mulia. Nah, ini seperti ini. La'alakum ta'qilun, gitu kan. Berarti di situ untuk dipikirkan, dipahami. Tapi kebanyakan bagaimana orang-orang di luar sana hanya dibaca. Terjebak hanya untuk mencari yang namanya pahala, ya kan? Bener nggak kira-kira? Jadi ketika teman-teman mau berpedoman pada kitab kauniyah, kitab yang kembali lagi saya diterangkan oleh Gus Dur, tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca, di situ akan benar-benar menancap selama-lamanya. Buktinya apa? Di bait selanjutnya. Ya, di bait selanjutnya kumantil ati lan pikiran meraso ing badan kabeh jeroan. Loh, ya kan? Ketika manusia mau mempelajari kitab kauniyah, ayat-ayat Tuhan yang bertebaran di seluruh semesta, termasuk diri kita, ini juga ayat gitu kan, termasuk angin, air, itu semuanya ayat, tanah dan lain, semesta, energi, itu semuanya adalah ayat-ayat Tuhan gitu kan. Ketika teman-teman mau memahami, mempelajari kenapa ya Tuhan menciptakan angin, dan kenapa angin ketika berhembus ke barat itu jadinya seperti ini, ke timur seperti ini, kan gitu kan. Kenapa angin itu kalau bercampur dengan mendung, kenapa jadi sebuah puting beliung. Itu ketika teman-teman memahami hal seperti itu, berarti teman-teman hidupnya sudah hablum minal alam, ya kan. Makanya di dalam Islam itu ada 3 hubungan, yaitu ada hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, yang kedua adalah hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah hablum minal alam, hubungan kita dengan alam. Ini adalah termasuk kita mulai mau mempelajari, berpedoman dengan kitab kauniyah. Makanya kenapa sekali kita mendapatkan jawabannya, akan kumantel ati lan pikiran, akan menempel di hati dan pikiran, dan kita nggak akan berani melanggarnya.
Karena apa? Karena sudah menancap di hati dan pikiran, serta apa? Merasuk ing badan kabeh jeron, bahkan merasuk menjiwai ke seluruh organ-organ badan, ya kan? Ke organ-organ badan sampai menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya hidup itu mudah, teman-teman. Kenapa teman-teman itu mohon maaf hidup zaman sekarang banyak masalah, banyak beban, banyak hutang dan bingung mencari cara-cara yang instan kan gitu kan? Sebenarnya di sekeliling kita, di badan kita, semesta itu semuanya adalah solusi sebenarnya. Maka kenapa itu adalah sebuah solusi? Karena ini adalah bagian dari kitab kauniyah, ya. Nah, setelah teman-teman bahwa semua yang dipelajari teman-teman tentang ayat-ayat itu akan masuk di pikiran dan hati, merasuk di seluruh badan sampai ke jeroan. Dan ini akan menjadi sebuah apa? Bait selanjutnya, mukjizat Rasul dadi pedoman. Teman-teman akan mendapatkan mukjizat. Mukjizat apa? Rasul. Ini Rasul itu bukan Rasul-Rasul para nabi-nabi itu, enggak. Maksudnya mukjizat Rasul itu teman-teman mempunyai, Rasul itu adalah utusan. Jadi teman-teman akan menyadari, teman-teman akan tahu bahwa teman-teman adalah sebuah utusan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan terhadap siapa? Diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bawono. Kebaikan, menyampaikan kebaikan, melakukan kebaikan, itu seperti itu. Tapi bukan rasul-rasul menjadi rasul ya, nggak ada ya. Maksudnya apa? Di sini mendapatkan sebuah keistimewaan, mukjizat, kewaskitaan gitu loh. Nah, untuk apa? Untuk bekal kehidupan. Kalau teman-teman mau berhidup berdasarkan dengan kitab kauniyah yang disampaikan oleh Gus Dur di syairnya. Dan itu akan menjadi apa? Minangka dalan manjinge iman. Minangka dalan manjinge iman. Sebagai apa namanya? Jalan menuju, ya kan? Menuju sebuah iman. Jadi sangat-sangat apa namanya? Iman itu ternyata tidak seperti apa kata orang-orang itu. Aku iman kan gitu, aku beriman kepada agama, kepada rasul, kepada A, B, E, C. Enggak, ternyata jalannya untuk menuju iman gitu kan, minangka jalan manjing. Jadi manjing itu adalah mau akan gitu loh kan. Iman itu bisa terbentuk ketika teman-teman di situ memahami dan memakai yang namanya ayat-ayat kauniyah, ya kan, yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca tadi. Ini jelas ini. Tapi kenapa mohon maaf orang-orang kok tidak mau memahami syairnya Gus Dur ini? Padahal ini sudah disampaikan seberapa ya? Saya kelas berapa ya ketika beliau mau wafat itu ya? Kenapa gitu loh? Hanya dikumandangkan. Ini adalah luar biasa. Ini adalah pedoman gitu loh. Kalau kita mau seperti ini, luar biasa. Hidup kita jangan sangat-sangat mulia. Mulia itu berarti apa? Kebahagiaan dapat, ketenangan dapat, ya kan? Kedamaian dapat, bahkan kelimpahan uang-uangnya dapat. Di situ seperti itu. Nah, itu teman-teman, ini adalah sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian 2 bait tadi itu adalah bahwa hidup itu kita harus berpijak, kita harus memakai yang namanya kitab kauniyah. Makanya disebut dengan, saya review lagi, disebut dengan Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo. Jadi kitab suci itu sebenarnya adalah sangat mulia, wahyu yang sangat mulia, tanpa ditulis bisa dibaca, tidak ada tulisannya dan bisa dibaca. Itu wejangan Guru Waskito, itu ada sebuah wejangan yang sangat-sangat mumpuni, ya kan. Guru Waskito adalah guru yang mumpuni, yang paham, dan harus menancap di apa namanya, ing jero dodo. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu pasti kumantel ati lan pikiran merasuk ing jeron. Dan semua kalau sudah dipelajari, ilmu itu nggak akan hilang di dalam diri kita.
ya kan? Karena apa? Wis kumantil. Dan itu bisa mendapatkan mukjizat Rasul dadi pedoman. Ya kan gitu kan, minangka dalan manjingi iman. Begitu teman-teman. Keren kan, luar biasa pesannya beliau. Tapi sayang teman-teman kurang memperhatikan ya kan? Oke teman-teman, jika ini sangat bermanfaat ya silahkan share, jangan lupa subscribe dan komen serta like ya teman-teman, bahwa ayo kita kembali kepada ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada leluhur-leluhur kita. Nggak usah apa namanya tertipu dengan gebiare dunya, cara cepat kan, cara gini dan gitu kan, doa terkabul, doa bisa terkabul dan lain-lain. Kalau semua teman-teman mau kembali kepada ilmu-ilmu leluhur, di situ pasti hidupnya mulia. Oke teman-teman, itu yang bisa sampaikan saya hari ini. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.